Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan surat Asy-Syura ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa yud lil yang menyesatkan sapa Allah fama maka tidak ada iku lahu bagi orang min waliyin adapun suatu kekasih min ba'dihi dari setelah disesatkan. Min waliyin, minnya itu min zaidah. Oke. Jadi barang siapa yang memang oleh Allah dikehendaki sesat, dikehendaki tidak mendapat petunjuk, dikehendaki tidak mendapat kebenaran, ya, maka tidak ada satupun kekasih, tidak ada satupun yang bisa memberi dia petunjuk setelah Allah menyesatkan orang tersebut. Jadi kalau orang itu memang sudah dikodar oleh Allah menjadi orang sesat, ya, mau kita ajak sampai bagaimanapun juga dia tetap akan menjadi orang yang tersesat, ya, karena tidak ada satupun kekasih, maksudnya orang yang bisa mengajak dia dalam kebenaran setelah dia disesatkan oleh Allah. Seperti itu, ya. Wataro dan melihatlah kamu Muhammad, maksudnya akan melihat kamu Muhammad adz-dzalimina pada orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang kafir. Ro'awu lama ro'awu ketika melihat mereka al-adzaba pada siksa yakulu seraya berkata mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, hal apakah iku ila marratin pada kembali menuju dunia, maksudnya min sabilin utawi suatu jalan. Min di sini min zaidah.
Jadi min sabilin adapun suatu jalan, maksudnya satu pun atau satu jalan pun. Oke, jadi setelah Allah menyesatkan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah sesat, nah besok kamu akan melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang disesatkan oleh Allah, ya. Kamu akan melihat mereka ketika mereka itu menjumpai pada siksanya, ketika mereka melihat siksanya seperti apa, ya. Orang-orang zalim ini tadi, wah gila, siksane kok ngene iki, wah medeni mau mlebu neraka mah. Lah dalam diri mereka ini wong-wong sing zalim, ya, orang-orang yang zalim tadi ki do sama berkata atau punya harapan, ya, untuk bisa kembali ke dunia, ya. Jadi apakah ada satu pun jalan untuk kembali ke dunia? Satu aja, wis itu tok wis. Engko cara uyel-uyelan karo kanca-kancaku sing zalim gak apa-apa, penting iso balik nak dunia. Itu harapan mereka, atau mereka sampai ngomong seperti itu. Karena ya gimana ndelok siksa kayak ngono sing gak wedi sapa rek, ya takut lah, pasti takut dan mau lari. Lah larine kemana? Ya lari ke dunia gitu, ya. Tapi berhubung sudah di akhirat, ya mereka ya nggak akan bisa kembali ke dunia lagi, seperti itu. Jadi dengan ayat ini juga mungkin kita bisa lebih memaklumi, ya, lebih nggak terlalu menuntut kepada seseorang untuk netepi agama Islam, untuk menyembah kepada Allah, untuk untuk menetapi kebenaran. Jadi kita bisa lebih sepenuhnya untuk menyerahkan kuasa ini kepada Allah, ya. Kita mengajak orang untuk menetapi kebenaran, untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk dia ngaji aja, ya, untuk dia ngaji ben ngerti agama, ben ngerti surga neraka, ben mau mempersiapkan untuk hari kiamat, seperti itu. Jadi kalaupun mereka menolak, mereka nggak mau, ya udah, ya nggak apa-apa, karena ya memang mungkin mereka termasuk orang-orang yang oleh Allah disesatkan, masih belum diberi kebenaran, petunjuk, gitu, ya. Jadi kita nggak usah sampai putus asa lah, nggak usah sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Wah, kira tak jak netepi kebaikan, dijak ngaji kok gak gelem. Nggak usah terlalu berlarut-larut dalam keputus asaan. Itu, ya. Watarahum, dan akan melihat kamu Muhammad yu'radhuna, didatangkan mereka alaiha atas neraka
khosyiina seraya orang-orang yang memelas atau takut. Kalau bahasa Jawanya itu DP ya, wedi, takut gitu. Minadzuli dari kehinaan. Yang duruna memandang mereka, memandang pada neraka. Min torfin dari pandangan, khafiyin yang samar, khafiyin yang samar. Jadi besok kamu akan melihat mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu ketika didatangkan mereka pada siksa atau neraka, ya, ketika mereka itu digiring mau dimasukkan ke dalam neraka, lah mereka ini keadaan perasaan mereka itu orang-orang yang takut, melas, ya. Dan rasa takutnya ini sangat besar dan besar hina sisan, ya, hina. Wis talah. Wah wis iki alamat iki mlebu neraka iki. Aduh urip kok ngene-ngene ya. Nak dunya ya gak pati sugih, nak akhirat ya mlebu neraka sik temen ta lah ya kaya apa ngono ya. Hina. Ya wis wedi terus dilebokno neraka. Wis hina banget ngono mereka ya. Dan ketika mereka itu memandang pada neraka, delok neraka iku karo keweden dan dengan pandangan yang samar. Pandangan yang samar di sini itu maksudnya jadi seperti pandangannya orang-orang yang ketakutan. Kayak ya nunduk ini ya. Terus karo ngelirik-ngelirik neraka wis ngene set. Nah, terus gini ndelok wedi ndelok kawane wedi ngono-ngono terus. Jadi mereka sepenuhnya melihat neraka yang begitu wahnya itu nggak berani, saking takutnya itu seperti itu ya. Ndelok titik kawani, ndelok titik wedi, ndelok titik ngono. Jadi dengan pandangan yang samar. Ataupun ya mereka ya mencuri-curi pandangan sampai neraka itu karena ketakutan yang luar biasa. Delok titik ndak mana saking wedine. Waqala dan berkata sapa alladzina orang-orang yang iman besok di hari kiamat, innal khosirina sesungguhnya orang-orang yang rugi, sesungguhnya orang-orang yang rugi iku alladzina orang-orang khosiru yang merugikan mereka anfusahum pada diri mereka sendiri, wa ahlihim dan keluarga mereka yaumal kiamah pada hari kiamat. Ya, jadi
besok orang-orang iman itu ya ikut menghina mereka, ikut maidoh, ikut menghina, ikut mencela mereka ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang rugi ya mereka itu, dan mereka itu merugikan pada dirinya sendiri dan juga keluarganya. Ya, kenapa kok mereka dikatakan merugikan pada keluarganya? Kalau merugikan pada dirinya sendiri kan jelas yang berbuat kekafiran, yang berbuat zalim mereka ya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini kenapa kok ada sangkut pautnya dengan keluarga? Ya, karena ya mau bagaimanapun juga kalau orang ini kafir, orang yang zalim, pasti dia akan mengajak keluarganya untuk melakukan suatu kezaliman juga ya, atau melakukan sesuatu kekafiran juga tuh. Jadi pastilah dia ngajak atau bahkan sampai mengancam keluarganya untuk melakukan sesuatu yang zalim. Lah, kalau seperti ini kan ya hitungannya dia menyesatkan dirinya sendiri, dia juga menyesatkan kepada keluarganya. Gitu, apalagi wong iki rabi duwe anak, lah anake sing gak ngerti apa-apa dijak sisan mengkafiri kepada Allah, terus berbuat kezaliman. Kan dia nggak tahu ya, tahunya ya apa yang dilakukan oleh bapak ibu seperti itu ya. Jadi dampaknya orang-orang zalim itu ya, dia merugikan kepada dirinya sendiri dan juga merugikan kepada keluarganya. Kita yang mungkin dari kecil sudah dididik oleh orang tua kita, keluarga kita, atau teman-teman terdekat kita untuk menetapi kebaikan, untuk tetap dalam agama Islam ya, kita syukurilah ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang selain orang-orang yang zalim ini. Ini suatu kenikmatan yang kalau bukan Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan jalan, nggak akan dapat ya, seperti di ayat ini dan ayat sebelumnya tadi. Ala ingatlah, inadz zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim iku fi adzabin, di dalam siksaan, muqimin, yang tetap. Dan lalu ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kezaliman itu dia akan merasakan siksaan yang tetap, yang lama dan gak ada ujungnya. Itu kalau kita masih di dunia, mentok-mentok kita merasakan siksaan, merasakan cobaan yang mungkin luar biasa, atau sesuatu yang kita benci lah, yang kita benci, yang kita nggak suka, itu paling lama ya mentok-mentok sampai kita mati. Setelah itu ya sesuatu yang kita benci, yang sesuatu yang kita nggak suka akan kita tinggalkan. Lah, kalau ini beda, orang-orang yang zalim besok itu dia akan menemui sesuatu yang dia benci, yaitu siksaan ini selama-lamanya.
tetep atas mereka. Wis iki emploken wis sak lawase tak terhingga. Lah wis itu siksaan tersendiri itu. Nggak ada batasan waktu, itu juga tersiksa, siksaan sendiri, belum lagi siksaan yang menimpa ke dia, sing dipentungi lah, sing diobong lah, sing dikepuki malaikat dan sebagainya. Itu orang-orang yang zalim itu besok di hari kiamat itu seperti itu. Wama kana dan tidak ada iku lahum bagi mereka orang-orang yang zalim apa min auliya beberapa kekasih. Min di sini min zaidah. Yang suruh nahum yang menolong sapa auliya sapa kekasih hum kepada mereka. Hum kepada mereka min dunillah dari selain Allah. Ya, jadi dan tidak ada bagi mereka suatu kekasih pun yang bisa menolong mereka dari siksaan itu selain Allah. Nggak ada lagi. Ya, cara lek nak dunia dia mengasihkan atau menganggap kekasih pada berhala. Berhalanya ini juga nggak bisa menolong dia dari siksanya Allah. Ya kok enak sing duwe siksa kan Allah, sing duwe peraturan Allah. Lah kok moro-moro berhala yang bukan siapa-siapanya Gusti Allah, yang mereka orang-orang zalim ini anggap besok di hari kiamat bisa menolong mereka dari siksaan. Ya, bisa negosiasi dengan Allah ben wong iki enggak dimasukkan ke dalam neraka, biar enggak di siksa di neraka. Lah kok enak ngono lho, ya kan? Kekuasaan penuh ya pasti ada di tangan Allah. Yang punya neraka Allah soalnya itu tuh berhala-berhala yang corolek di dunia mereka sembah. Seperti itu ya. Jadi dalam mengambil kekasih itu kita juga harus selektif. Siapa kekasih yang besok di hari kiamat bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Siapa lagi kalau bukan Allah? Siapa lagi ya? Nggak ada gitu. Waman dan barang siapa yudhlil yang menyesatkan sapa Allahu Allah, fama maka tidak ada lahu bagi mereka min sabilin utawi jalan. Minnya min zaidah. Lah orang-orang yang besok ya disiksa di neraka itu juga lantaran karena Allah yang menyesatkan, lantaran Allah yang memang menghendaki orang itu tersesat. Lah kalau sudah begitu, sudah divonis oleh Allah menjadi orang-orang yang tersesat, maka tidak ada suatu jalan pun bagi dia. Suatu jalan pun di sini
kalau posisinya di akhirat, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ya, walaupun hanya satu jalan. Atau ketika dia posisi di dunia, dia tidak akan menemukan seseorang pun yang akan mengajak dia ke dalam kebaikan ya. Atau dia ini tidak mau berada dalam kebaikan, sudah diajak tapi nggak mau mengikuti atau memenuhi ajakan kebaikan itu ya. Jalan di sini ada dua pengertian. Ketika dia berada di akhirat, maka dia tidak akan menemukan satu jalan pun untuk kembali ke dunia. Kalau dia berada di dunia, dia tidak akan menemukan satu jalan pun untuk menuju ke kebenaran ya. Bisa jadi karena dianya sendiri yang bermasalah, atau bisa jadi dia yang memang betul-betul tidak menemui kebenaran. Yes, dia dari mulai hidup sampai mati itu tidak ada yang mengajak dalam kebenaran ya. Atau dia sudah diajak dalam kebenaran tapi nggak mau lah. Pasti ada aja lah yang intinya dia tidak bisa menetapi dalam kebenaran. Seperti itu. Istajibu, mengabulkanlah kalian, li rabbikum, terhadap Tuhan kalian. Jadi di sini maksudnya mengabulkan dengan ketauhidan dan menyembah kepada Allah. Itu memenuhi permintaan untuk menyembah kepada Allah dan mentauhidkan kepada Allah. Min qabli, dari sebelum, ayati, jika datang, apa yaumun, suatu hari, maksudnya hari kiamat, la marodda, yang tidak ada penolong, yang tidak ada penolakan, la marodda, yang tidak ada penolakan, lahu, bagi hari, ya, lahu, bagi hari, maksudnya ya hari itu tidak bisa dicegah oleh siapapun, minallah, dari Allah. Oke, jadi orang yang mau mengabulkan kepada Tuhan mereka, mau mentauhidkan, mau menyembah kepada Allah ya, dari begini enaknya, sebelum datangnya hari yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, yang hari itu gak ada yang bisa menolak ya, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak, dan itu pasti terjadi ya. Wong lek nggak siap, wong lek mungkin ada sesuatu yang belum dipersiapkan, itu pasti dalam pikirannya minta untuk hari ini atau event ini ditunda supaya dia siap lebih dahulu baru menjalankan acara ini atau event ini. Lah, ini hari kiamat itu enggak seperti itu ya. Yes, kalau waktunya besok ya besok tenanan, enggak ada yang bisa mencegah, enggak ada yang bisa menunda, enggak ada yang bisa menolak ya. Mungkin kowe ape melayu nang jeding ngono ya ta apa ngono, melayu ben
Gusti Allah gak nyiksa awakmu, gak apa, gak menghukumi awakmu, enggak akan bisa. Tuh. Ma tidak ada iku lakum bagi kalian min maljain, adapun tempat mengungsi atau berlindung, tempat berlindung atau mengungsi dari Allah, atau kabur dari Allah. Yauma idzin, pada hari itu. Wama, dan tidak ada iku lakum bagi mereka min nakirin utawi mengingkaran, minnya min saidah. Ya, jadi bagi orang-orang yang zalim besok ketika hari kiamat, dia itu nggak bisa kabur dari gini, orang-orang yang zalim, orang-orang yang belum mempersiapkan adanya hari yang sudah ditentukan, hari kiamat itu, yang mana hari kiamat itu la marodda, tidak dapat dicegah, pasti terjadi. Lah, mereka tidak akan bisa mengungsi, tidak akan bisa kabur dari hari itu. Ya, dan di hari itu juga mereka tidak bisa melakukan pengingkaran. Pengingkaran di sini maksudnya ingkar lidzunu bikum, ingkar terhadap dosa kalian. Kok misalnya ngapusi Gusti Allah ngono. Enggak ya Allah, kula enggak tahu nglakoni dosa niku, kula enggak tahu ngerokok, zina, enggak tahu apa maneh, mensyukurkan jenengan. Enggak tahu kalau enggak bisa, karena sudah ada catatannya, sudah ada persaksiannya di hadapan mereka. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Moga-moga Allah paring manfaat, lancar, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.